Ila hadrati laisa bitawassulin. Bacaan ila hadrati bukan tawassul. Jadi sering kan para santri itu salah tapi kaprah, salah kaprah. Salah kaprah. Saat para santri diberikan amalan atau ijazah doa atau amalan-amalan tertentu, sering mengatakan ini nanti tawasulan dengan siapa, tawasulnya dengan siapa, nyebut siapa. Itu bukan tawasul, ya, tetapi ihda'u thawabil qiraah, menghadiahkan pahala bacaan kepada si fulan yang telah memberikan hadiah atau ijazah doa atau amalan. Dan sekali lagi, bacaan ila hadrati laisa bitawassulin. Bacaan ila hadrati itu bukan tawasul. Ada juga orang-orang yang sebelum tahlilan atau yasinan atau tawajuhan atau istighosahan misalnya, mereka sering mengatakan ayo tawasulan dulu, tawasulan. Itu bukan tawasul. Sekali lagi, bahwa itu adalah ihda'u thawabil qiraah. Ada juga orang-orang yang mengatakan halah, biarin saja, itu kan cuma salah kaprah. Yang namanya salah kaprah ya biarin saja. Gimana sih? Yang namanya salah ya salah. Kalau sudah salah nanti seterusnya akan salah. Oleh sebab itu harus kita luruskan. Kita akan malu kepada orang-orang Wahabiyah. Ya, orang Wahabiyah itu kan sangat membenci, menolak tawasul. Apalagi ini ihda'u thawabil qiraati tapi disebut sebagai tawasul. Sudah salah kaprah disuruh biarkan, maka kita harus luruskan. Maka kita harus tahu tentang perbedaan antara ihda'u thawabil qiraati dengan tawasul. Apa sih perbedaan antara keduanya? Antara ihda'u thawabil qiraati dengan tawasul atau wasilah. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, ihda'u thawabil qiraati lil amwati, yaitu menghadiahkan pahala bacaan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab kecil yang disusun oleh Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Adhkar, pada babu ma yanfa'u al-mayyita min qawli ghairihi, beliau Imam An-Nawawi sudah menjelaskan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkari, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar. Apa kata beliau? Ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu. Ajma'a telah sepakat, telah konsensus al-ulama'u oleh para ulama ala anna du'a atas sesungguhnya doa lil amwati untuk orang-orang yang telah meninggal dunia yang fa'u, yaitu bermanfaat oleh dia doa hum kepada mereka amwat, wa yasilu dan sampai dan akan sampai oleh dia doa wa yasilu dan akan sampai hum kepada mereka amwat thawabuhu oleh pahalanya doa. Jadi kalau doa, sekali lagi doa lo ya, bukan hadiah pahala yang lain, ini adalah doa, maka akan bermanfaat kepada amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia, juga akan sampai pahalanya. Ya, terbukti di dalam Islam ada syariat sholat mayit, sholat atas jenazah, itu kan berarti sampai. Dan para ulama sepakat, ijma', ini namanya ijma'. Ila angqala, sampai sekiranya berkata oleh beliau Imam An-Nawawi, waqtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qiraatil qur'ani. Waqtalafal ulama, dan telah berbeda pendapat al ulama'u oleh para ulama fi wusuli thawabi qiraatil qur'ani, di dalam sampainya pahala bacaan Al-Qur'an. Sekali lagi, kalau tentang bacaan Al-Qur'an, pahala bacaan Al-Qur'an apakah sampai kepada mayit atau tidak? Sekali lagi bahwa ini adalah khilaf ulama, ikhtalafal ulama, ya. Fal masyhuru, maka bermula yang masyhur, pendapat yang masyhur, min madhhabi Syafi'i, dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, wa jama'atin, dan dari pendapat sekumpulan ulama, annahu, sesungguhnya pahala bacaan qiraah Quran atau bacaan yang lain la yasilu, yaitu tidak akan sampai oleh dia thawabu qiraatil Quran. Jadi ini menurut Imam Asy-Syafi'i sendiri dan juga menurut sekumpulan ulama. Jadi menurut Imam Syafi'i sendiri, annahu la yasilu, ya. Kalau ada Wahabi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak sampai, ya kita jangan tersinggung. Memang seperti itu, itulah ya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama, kita harus hormati. Kita sebagai muqallid madhab Syafi'i, kita harus tahu. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbalin, dan telah berpendapat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa jama'atun, dan oleh sekumpulan minal ulama'i, dari para ulama, wa jama'atun, dan oleh sekumpulan min ashabis Syafi'i, dari ashabus Syafi'i, yaitu dari para ulama madhab Syafi'i juga, ila annahu,
kepada sesungguhnya thawabu qiraatil Quran yasilu, yaitu sampai kepada mayit. Jadi jangan khawatir. Di dalam Ashabus Syafi'i sendiri juga banyak ulama yang mengatakan sampai, terutama para ulama-ulama madzhab Syafi'i yang al-mutaakhirun. Fal ikhtiyaru, maka bermula pendapat pilihan, kata Imam An-Nawawi, beliau memberikan suatu opsi pilihan jalan tengah, ayyakula, yaitu sekiranya berkata atau mengucapkan al-qari'u oleh orang yang membaca Al-Quran ba'da faraghi, di dalam setelah selesainya membaca Al-Quran, dengan ucapan begini, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Saya ulang, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Allahumma ya Allah, ausil, sampaikanlah oleh engkau, thawaba ma, pada pahalanya sesuatu, qara'tu, yang telah membaca oleh saya, hu, pada dia, ma, ila fulanin, kepada fulan. Sehingga ulama-ulama berikutnya al-mutaakhirun, mereka sering menghadiahkan hadiah bacaan pahala itu di depannya, di depan sebelum membaca. Ya, beliau mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati fulan bin fulan, ila hadrati ruhi fulan bin fulan, ila arwahi jami'il mu'minin. Ini di depan ini adalah ihda'u thawabil qiraah. Jadi itu adalah ungkapan untuk memberikan alamat, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau bacaan surat Al-Fatihah atau Yasin atau amalan-amalan yang lain kepada amwat yang dituju. Jadi sekali lagi, itu bukan tawassul, ya, bukan tawasulan. Malulah kita kepada Wahabi. Begitu kok dikatakan tawasul. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan apa sih tawasul itu? At-tawassulu au al-wasilatu. Jadi tawassul ini adalah masdar dari tawassala ya tawassalu tawassulan, awil awasilatu, atau bisa disebut al-wasilah, al-fa'ilah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, oleh mereka alladzina, ittaqu, bertakwalah oleh kalian, Allah, pada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian, ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, pada wasilah. Wasilah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Wa qala jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ulaika, bermula mereka itu, alladzina, itu orang-orang yang yad'una, menyeru oleh mereka, alladzina, yabtaghuna, mencari oleh mereka, alladzina, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al-wasilata, pada wasilah. Ayyuhum, manakah di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Kemudian penjelasan al-wasilatu al-qurbatu wal wasitatu al-wuslatu. Jadi makna wasilah al-qurbatu yaitu pendekatan. Kalau kita artikan secara metode al-mu'allim menggunakan bahasa Indonesia, al-wasilatu bermula lafaz wasilah, al-qurbatu yaitu pendekatan, wal wasitatu, dan yaitu perantara, tengah-tengah perantara, al-wuslatu yang menyampaikan, yang menyambungkan. Jadi perantara yang menyambungkan itu disebut wasilah. Qala Ibnu Jaririn at-Tabari, qala, telah berkata Ibnu Jaririn, oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah taala, fi tafsiri, dalam tafsir beliau, wal wasilatu, bermula lafaz wasilah, hiya, bermula dia wasilah, al-fa'ilatu, yaitu atas sigat fa'ilah, wazan fa'ilah, min qaulil qaili, dari ucapannya seorang yang berkata, tawassaltu ila fulanin bikadza. Tawassaltu, mendekatkan diri oleh aku, ila fulanin, kepada fulan, bikadza, dengan ini, dengan seperti ini. Bi makna taqarrabtu ilaihi, dengan makna taqarrabtu, mendekatkan diri oleh saya, ilaihi, kepadanya dia. Wa qauluhu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah, ay watlubu al-qurbata ilaihi bil amali bima yardihi. Watlubu, dan carilah oleh kalian, al-qurbata, pada pendekatan, ilaihi, kepada Allah, bil amali, dengan amal, bima, dengan sesuatu, yardi, yang meridai oleh dia Allah, hi, pada ma. Jadi yang namanya wasilah itu al-qurbah atau al-wasitatu al-wuslatu. Sehingga ila hadrati itu sekali lagi bukan tawassul.
Wal wasilatu tunqasamu ala thalathati aqsamin. Wal wasilatu bermula wasilah tunqasamu yaitu terbagi oleh dia wasilah atau dibagi terhadap dia wasilah ala thalathati aqsamin atas beberapa pembagian. Al wasilatu al kauniyatu yang pertama wujudnya wasilah al kauniyah. Wasyar'iyatu dan yang kedua wujudnya wasilah asyar'iyah. Wa du'a'iyatu dan yang ketiga wujudnya wasilah ad-du'a'iyah. Al-awalu bermula yang pertama al-wasilatu al-kauniyatu yaitu wasilah al-kauniyah. Qat'ami yaitu seperti makanan, wasilatun yaitu sebagai wasilah perantara ila syibai kepada rasa kenyang, minal ju'i dari rasa lapar. Jadi makanan itu hanya sebagai wasilah saja, perantara saja untuk memenuhi rasa kenyang daripada rasa lapar. Padahal kan Allah SWT sudah menegaskan bahwa Allah alladzi at'amahu min ju', tetapi kita nggak bisa langsung ya Allah berikanlah aku makanan, ya Allah kenyangkanlah aku, nggak bisa. Ya harus makan dulu. Itu namanya wasilah kauniyah. Jadi makanan itu hanya sebagai perantara saja. Hakikat yang mengenyangkan ya adalah Allah SWT. Yang mengenyangkan Allah daripada yang menghilangkan rasa lapar. Wadawai dan seperti obat wasilatun yaitu wasilah perantara ila syifai kepada kesembuhan minal maradi dari penyakit. Jadi obat ini hanya sebagai perantara. Barang siapa yang beriktikad bahwa obatnya lah yang menyembuhkan, wah bisa musyrik, bisa orangnya ini orang musyrik, perbuatannya itu biasa disebut sebagai syirik. Obat itu hanya perantara wasilah, disebut wasilah al-kauniyah. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Barang siapa yang beriktikad bahwa makanan yang mengenyangkan dia atau dia beriktikad bahwa obat yang mengobati dia, ya bisa musyrik orangnya. Wathani bermula yang kedua al-wasilatu asyar'iyatu yaitu wasilah asyar'iyah. Kal iqrari bisyahadataini yaitu seperti mengikrarkan dua kalimat syahadat. Wasilatun yaitu wasilah perantara ila dukhul jannati kepada masuk surga. Wan najati dan sebagai wasilah keselamatan minal khuludi daripada kekal finnari dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah dia akan masuk surga dan terhindar dari kekal di dalam neraka. Ini adalah syariah. Wa sodaqati dan seperti sodakoh. Wasilatun yaitu sebagai perantara. Wasilatun perantara ila salamati minal balai menuju selamat dari bencana. Jadi sodakoh kan tadfa'ul bala. Jadi kalau kita ingin selamat dari bencana ya pakai sodakoh lah. Sodakoh itu hanya wasilah saja, tapi disebut syariah. Wan nikahi dan seperti nikah. Wasilatun yaitu wasilah perantara ila halal jima'i kepada halalnya jima'. Jadi kalau ingin jima supaya halal dan bahkan dapat pahala ya nikah dulu. Jadi nikah itu hanya sebagai wasilah saja, perantara saja. Watsalitsu bermula yang ketiga al-wasilatu yaitu wasilah ad-du'a'iyatu yang bersifat doa. Qad du'a yaitu seperti doa bi dzikrismin dengan menyebut nama, satu nama min asma'illahi dari beberapa nama Allah al-husna yang baik. Contohnya seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna kulliha misalnya. Atau dengan satu nama, Allahumma inna nas'aluka birrahman misalnya wa birrahim. Kan ada juga di dalam sholawatan itu kan, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna itu kami bertawasul itu bi bismillah dengan nyebut asma Allah bismillah ya, wa bil hadi dan dengan al hadi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawasul. Au bi dzikri sifatin atau dengan nyebut sifat, satu sifat min sifati dari beberapa sifatnya Allah al ulya yang tinggi. Au bi dzikril amali as-shalih atau dengan tawasul dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi untuk macam-macam tawasul yang sifatnya ta'iyah ini banyak sekali. Ada yang al-mujma'u alaih, ada yang al-mukhtalafu fiha. Sehingga perinciannya insya Allah kita akan bahas di dalam pembahasan tersendiri. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.